Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Catatan Kimiaku. Pada video aku yang sebelumnya, aku telah membuat video tentang macam-macam metode uji yang biasa dilakukan di laboratorium. Nah, pada video kali ini aku akan coba menjelaskan tentang apa itu metode analisis gravimetri secara lebih detail lagi atau lebih rinci lagi dan lebih mendalam lagi dari analisis gravimetri. Penasaran kan apa itu gravimetri? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Langsung saja ya, kita awali dari definisi gravimetri. Analisis gravimetri adalah analisis kimia secara kuantitatif berdasarkan proses pemisahan dan penimbangan suatu unsur atau senyawa tertentu dalam bentuk yang semurni mungkin. Analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara yang pertama cara pengendapan, cara penguapan, dan cara elektrogravimetri. Berikut ini adalah penjelasan gravimetri dengan cara pengendapan. Cara pengendapan dilakukan dengan mengubah bentuk komponen-komponen yang diinginkan menjadi bentuk komponen yang sukar larut. Kemudian bentuk komponen yang sukar larut tersebut dipisahkan secara sempurna, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Biasanya metode uji gravimetri cara pengendapan ini dilakukan untuk penetapan kadar-kadar yang konsentrasinya besar. Salah satu contohnya adalah penetapan kalsium secara gravimetri, yaitu kalsium dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan sebagai kalsium oksalat. Selanjutnya dilakukan pemanggangan hingga kalsium oksalat tersebut menjadi kalsium oksida. Reaksinya adalah larutan Ca2+ bereaksi dengan larutan C2O42- menjadi CaC2O4 berbentuk solid atau padatan. Padatan CaC2O4 atau padatan kalsium oksalat dibakar atau dipanggang menghasilkan CaO berbentuk padatan dan CO2 berbentuk gas serta CO berbentuk gas. Sehingga padatan CaO yang dihasilkan ini kemudian ditimbang dan dihitung kadarnya sehingga diperoleh kadar kalsium. Pada penetapan gravimetri dengan cara pengendapan, kita harus tahu syarat-syarat bentuk senyawa yang diendapkan. Di antaranya yang pertama kelarutannya harus rendah, kedua endapan yang terbentuk mudah disaring dan dicuci, ketiga endapan harus mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Selanjutnya kita bahas tentang analisis gravimetri dengan cara penguapan, yaitu analit atau zat yang ingin ditetapkan, diuapkan, ditimbang, dan bagian yang hilang ditentukan. Contohnya penetapan kadar air dalam makanan dengan metode oven. Pada penetapan kadar air dalam makanan dengan metode oven, mula-mula sampel ditimbang, kemudian dikeringkan di dalam oven hingga seluruh kandungan air yang ada di dalam makanan tersebut menguap. Kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot yang konstan atau tetap tidak berubah lagi setelah beberapa kali penimbangan. Kemudian bobot air yang hilang selama proses pengeringan dihitung sebagai kadar air yang terkandung pada makanan tersebut. Yang terakhir yaitu cara elektrogravimetri, yaitu pada cara elektrogravimetri zat yang dianalisis ditempatkan di dalam sel elektrolisa. Setelah dilakukan elektrolisa, logamnya mengendap pada katoda kemudian ditimbang. Contohnya adalah penetapan Cu dalam larutan pada suasana asam menggunakan katoda PT atau platina. Reaksinya, pada katoda terjadi reaksi larutan Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu berbentuk padatan atau solid dan larutan asam H+ plus 1 elektron menjadi setengah H2 berbentuk gas. Sedangkan di anodanya terjadi reaksi larutan H2O plus setengah O2 menjadi
2H+ plus 2 elektron. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.